Beberapa waktu yang lalu, sempat ramai pemberitaan mengenai sebuah produk air minum dalam kemasan yang disebut-sebut melakukan kecurangan karena ditengarai mengambil air lewat sumur bor, bukan dari mata air pegunungan seperti yang mereka klaim. Tapi kali ini, saya tidak akan membahas polemik tersebut. Bicara mengenai air minum dari mata air pegunungan, rupanya ini bukan hal yang baru bagi penduduk Jakarta, atau lebih tepatnya Batavia, karena sahabat yang lalu, mereka bisa mendapatkannya dari pipa-pipa air ledeng yang dialirkan langsung dari pegunungan. Bagaimana ceritanya? Ikuti video ini hingga tuntas. Ini adalah video saya yang ketiga bersama sahabat museum dalam sebuah program pelesiran Tempo Dulu, menjelajahi beberapa tempat yang berkaitan dengan masa lalu kota Jakarta. Kali ini, kami menyambangi sebuah tempat yang mungkin terasa tidak asing bagi sebagian warga Jakarta Timur, terutama yang tinggal di sekitar wilayah Pasar Rebo, Ciracas, dan sekitarnya. Terlebih lagi, letaknya tepat berada di dekat flyover Pasar Rebo, yang merupakan salah satu persimpangan jalan yang paling sibuk di area tersebut. Ia adalah Gudang Air Pasar Rebo. Di tengah hiruk-pikuk jalan raya Bogor yang hampir tak pernah tidur, bangunan gudang air ini tampak kontras dengan zaman. Fasadnya yang bergaya Art Deco terlihat kokoh, simetris, dan nampak sedikit angkuh, dengan angka besar 1922 yang terpampang di puncaknya. Ia mungkin tak lebih dari sebuah bangunan tua biasa bagi ribuan pengendara yang melintasi jalan raya Bogor tiap harinya. Tapi, bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia bukanlah gedung tua biasa. Ia adalah sebuah tempat yang berfungsi vital bagi masyarakat Batavia untuk menjamin pasokan air bersih bagi rumah-rumah tangga pada waktu itu, yang selanjutnya menjadi cikal bakal layanan air minum modern saat ini. Kedatangan kami saat itu disambut dengan baik sekali oleh pihak Pamjaya, instansi yang menaungi dan mengelola gudang air Pasar Rebo saat ini. Tidak hanya menyambut baik, kami juga dibekali dengan penjelasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek teknis maupun sejarah dari keberadaan gudang air ini. Pada abad ke-19, Batavia menghadapi tantangan krusial dalam penyediaan air bersih bagi penduduknya, terutama komunitas Eropa yang semakin bertambah akibat urbanisasi dan perdagangan. Sungai-sungai utama seperti Ciliwung dan Kali Angke sudah tercemar berat oleh limbah domestik, industri kecil, dan banjir musiman, yang memicu wabah penyakit seperti kolera dan disentri. Akibatnya tidak main-main, sehingga saat itu Batavia dikenal memiliki julukan yang cukup seram, Het Graf der Europanen, atau kuburan orang-orang Eropa. Upaya awal pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi ini adalah dengan pembuatan sumur artesis, sumur dalam yang memanfaatkan tekanan air tanah alami untuk mengalirkan air ke permukaan tanah tanpa pompa mekanis. Proyek ini dimulai pada 1843 di sekitar benteng Prince Frederick atau lokasi Masjid Istiqlal sekarang, dan terus berlanjut hingga ada puluhan sumur artesis seperti ini di sekitar Batavia. Namun demikian, sumur-sumur artesis ini belum bisa menjadi solusi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Batavia pada waktu itu, karena pengeboran sumur-sumur baru tidak pernah bisa mengejar laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan air mereka. Dengan kata lain, kota Batavia tumbuh lebih cepat daripada kemampuan sumur-sumur itu memproduksi air. Tapi tidak hanya itu, ada satu masalah lain yang menyebabkan sumur-sumur artesis di Batavia kurang diminati. Air dari sumur bor di dataran aluvial Batavia ini secara alami memiliki kandungan besi yang sangat tinggi. Akibatnya,
airnya terasa seperti logam dan akan berwarna kekuningan bila didiamkan. Puncaknya adalah sebuah masalah yang dikenal dengan istilah The Black Tea Problem. Orang-orang Eropa memang dekat dengan budaya menyeduh teh. Masalahnya adalah ketika mereka menyeduh teh dengan air yang mengandung besi ini, kandungan tanin dalam teh akan cepat bereaksi dengan besi, sehingga yang akan mereka dapatkan adalah air teh yang hitam pekat, keruh, dan rasanya tidak karuan. Dengan kegagalan proyek sumur artesis ini, pemerintah kota Braga Batavia akhirnya menyadari bahwa dibutuhkan sebuah solusi radikal untuk memecahkan masalah air bersih di Batavia. Solusi itu adalah dengan mengambil air bersih dari luar Batavia. Pencarian pun dimulai jauh ke selatan hingga ke wilayah Buitenzorg atau Bogor yang masih asri. Sekitar tahun 1918, akhirnya harta karun itu ditemukan, berupa sebuah mata air yang terletak di kaki Gunung Salak, yang kini dikenal sebagai mata air Ciburial Ciomas. Mata air ini memiliki debit yang cukup besar, hingga 484 liter per detik, dan kualitasnya murni. Penemuan inilah yang menjadi fondasi untuk mengawali proyek raksasa mengalirkan air dari Bogor hingga ke Batavia. Untuk mewujudkan rencana ini, para insinyur Belanda merancang sebuah mahakarya hidrolik. Bukan sulap, bukan sihir, mereka mengalirkan air sejauh lebih dari 50 km tanpa pompa, hanya mengandalkan kekuatan gravitasi dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian antara Bogor dengan Batavia. Dengan perbedaan elevasi itu, air mengalir turun dengan mudah melalui pipa-pipa besi cor melintasi bukit dan lembah. Dari Ciburial, aliran air melewati overload kelder atau gudang luapan yang ada di Bogor, di lokasi bekas Tugu Pal Putih yang di kemudian hari dikenal dengan nama Air Mancur. Dari sini, pasokan air dikendalikan oleh sebuah waduk tinggi yang ada di Master Cornelis, yang saat ini kita kenal sebagai Gudang Air Pasar Rebo, dan dialirkan lagi hingga ke gardu induk terakhir di Waterloo Plain atau sekarang Lapangan Banteng. Puncak dari proyek senilai 9 juta gulden ini rampung saat air pertama mengalir melalui pipa-pipa tersebut pada tanggal 23 Desember 1922. Tanggal yang kini diperingati sebagai hari lahir layanan air minum kota, cikal bakal perusahaan air minum Pam Jaya. Kami mendekati bangunan gudang air ini dengan menggunakan alat keselamatan diri yang telah disediakan pengelola. Sayangnya, kami saat itu tidak diperkenankan masuk karena sedang ada pemeliharaan. Tapi paling tidak, kami masih bisa mengintip dalamnya sambil mendengarkan penjelasan mengenai fungsi bangunan ini dari pengelola. Memang saat kita melewati bangunan ini dari Jalan Raya Bogor, ia tampak relatif kecil dan sederhana. Namun di balik fasad kolonial bergaya Art Deco itu tersimpan fungsi vital. Yang pertama, sebagai reservoir raksasa yang dapat menampung 20 juta liter air. Jika ada gangguan di sumber Ciburial, Batavia masih punya pasokan air untuk sementara. Yang kedua, sebagai penstabil tekanan.
Ini penting. Air yang meluncur deras karena gravitasi dari Bogor memiliki tekanan yang sangat besar dan tidak stabil. Di sini, tekanan itu dipecah dan distabilkan sebelum didistribusikan ke jaringan kota yang lebih kecil. Tanpa fungsi ini, pipa-pipa di dalam kota bisa meledak. Dan fungsi ketiga adalah sebagai pos kontrol kualitas untuk memeriksa kualitas air sebelum didistribusikan ke wilayah Batavia. Seabad setelah pembangunannya, gudang air Pasar Bo ini masih digunakan secara aktif sebagai bagian dari infrastruktur penyediaan air minum di Jakarta dengan pengelolaan oleh Pamjaya, serta tetap berfungsi sebagai reservoir pendukung distribusi air bersih ke wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Hanya saja, kini tidak lagi mendapatkan pasokan air utama dari sumber mata air Ciburial, melainkan dari instalasi pengolahan air Buaran yang pasokan airnya berasal dari Waduk Jatiluhur. Jadi, jika Anda melintasi Jalan Raya Bogor dan melihat angka 1922 di bangunan tua itu, ingatlah bahwa 1 abad yang lalu, Batavia telah mengenal air minum pegunungan dalam arti yang sesungguhnya, yang dialirkan dari Gunung Salak hingga ke Batavia dengan teknologi yang ada pada zamannya. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.